Merdeka.com 31 Desember 2024 memberitakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menemukan adanya ketidaksesuaian pada rencana tata ruang wilayah atau RTRW pada proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II atau PSN PIK II. PIK merupakan salah satu daerah elit di Jakarta. Menurut Menteri ATR, Kepala BPN, pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten dan kota, agar mengajukan perubahan RTRW yang harus mendapat persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN. Kalau kita lihat dari tata ruangnya, baik RTRW, provinsi maupun kabupaten kota, di situ tidak mencantumkan kata-kata pariwisata. Padahal PSN ini masuk kategori PSN pariwisata. Dilihat dari RTRW ini, maka itu tidak sesuai. Ungkapnya dalam sesi media gathering akhir tahun di kantor Kementerian ATR BPN Jakarta, Selasa 31 Desember 2024. Permasalahan berikutnya, dari total 1.755 hektar PSN PIK 2, sekitar 1.500 hektar merupakan kawasan hutan lindung. Untuk bisa digarap, Nusron bilang bahwa kawasan hutan lindung itu mesti dikonversi menjadi areal penggunaan lahan atau APL, yang wewenangnya berada di bawah Kementerian Kehutanan. Menurut Nusron, sampai saat ini belum ada kelanjutannya, karena Pemda belum mengajukan perubahan RTRW. Sedangkan status PSN-nya ditangani Kemenko Perekonomian, bukan di Kementerian ATR BPN. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, setuju PSN PIK 2 dibatalkan dan dievaluasi. Menurut Firman, Komisi 4 DPR telah menyampaikan penolakan keras karena ada prinsip-prinsip yang dilanggar, yaitu tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Proyek PSN PIK 2 tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat setempat dan mengorbankan ekosistem dan kelestarian lingkungan, tutur Firman di Tempo 5 Januari 2025. Mengetahui fakta PSN PIK 2 yang ada, tentu timbul pertanyaan, bagaimana mungkin PSN PIK 2, di mana status PSN dan RTRW-nya masih bermasalah, bahkan sebagian besar lahannya masih berstatus hutan lindung, kok sudah bisa lakukan pembebasan lahan tanah warga setempat dan pembangunan. Sebenarnya, peran aparat BPN sangat penting dalam pembebasan lahan warga oleh PIK 2, seperti pengukuran tanah, pensertifikatan, dan sebagainya. Kalau memang PSN dan RTRW-nya masih bermasalah, bahkan 1.500 hektarnya masih masuk dalam kawasan lindung, mengapa BPN tidak lakukan penghentian pembebasan lahan PIK 2 sesuai kewenangannya sambil menunggu proses penyelesaian perubahan RTRW dan konversi hutan lindung. Indonesia adalah negara hukum. Bagaimanapun juga pembangunan yang dilakukan oleh para pengusaha termasuk konglomerat harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sesuai dengan amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok masyarakat tertentu saja. Maka dalam kasus PSN PIK 2 ini, tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat setempat agar tidak menjadi korban di pembangunan proyek PSN PIK 2 tersebut, sebagaimana telah disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio di atas. Nah, bagaimana menurut kalian?